Ya, shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa kami boleh dipuaskan dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami ini sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan, menjadi persembahan kami kepadamu. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, Engkau urapi hamba, urapi kami semua. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh mawas diri dalam menjalani hidup kami hari lepas hari, untuk kami boleh mencapai tujuan destiny yang Tuhan boleh rancangkan pada masing-masing kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, saya cukup bergumul ketika Pak Rudi menghubungi saya dijadwal untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan Oktober ini. Saya memikir-mikirkan dan saya berdoa cukup hampir 2 minggu. Saya merenungkan apa ya Tuhan firman yang mau saya sampaikan. Sebenarnya saya punya banyak stok khotbah, cuman saya merenungkan kayaknya ini kurang tepat. Apa ya? Sampai hari Jumat, Sabtu itu saya sebenarnya belum dapat yang betul-betul klop di hati gitu. Sampai Pak Rudi udah outline khotbahnya, kalau udah selesai kirim, saya sebenarnya belum betul-betul ready. Tapi dari beberapa waktu yang lalu memang firman Tuhan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin banyak orang tidak mengkhotbahkan bagian ini karena tidak cukup menarik. Bahkan judulnya pun saya berikan judul dosa yang membawa akhir kehidupan yang tragis. Juga judulnya kan tidak menarik banyak orang, karena ini kan bicara akhir kehidupan yang tragis. Tapi saya percaya biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Saya ambil kisah dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu kisah tentang Yudas Iskariot. Dan saya memberikan tema atau judul dosa yang membawa akhir kehidupan yang tragis. Ya, kita tahu bersama Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Dan ke-12 murid ini memiliki temperamen, keunikan, perangai, watak yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ya, kalau kita mempelajari ke-11 murid yang lainnya, mereka juga mengalami hal-hal yang jatuh bangun di dalam mengiring Tuhan. Pertama, misalnya kita dapat lihat kisah tentang Simon Petrus, seorang nelayan di Danau Galilea. Ia adalah seorang yang sangat temperamental. Terbukti ketika di Taman Getsemani ada rombongan ingin menangkap Yesus, dia tebaskan pedangnya dan kena kepada telinga Maltus dan putus, dan akhirnya Yesus melakukan mujizat terakhir menyembuhkan telinga Maltus di situ. Kemudian dia juga orang yang up and down, atau yang kadang-kadang over pede. Sekalipun yang lain meninggalkan aku, sekali-kali tidak. Tapi pada akhirnya menyangkal juga. 3 kali dia menyangkal Yesus, aku tidak kenal orang itu. Aku bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal dia. Dan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi kalau kita melihat ketika dia mengalami pembaharuan oleh Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan, bahkan dia menjadi pemimpin para rasul pada waktu itu. Dalam kitab-kitab para rasul, dalam satu kali momen khotbah, dia ada 3.000 orang bertobat lewat pelayanan Rasul Petrus, Simon Petrus. Dan sejarah juga mencatat bahwa Petrus dihukum mati di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Kaisar Romawi. Dan dia meminta agar dia disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Ini sebuah kisah kematian yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan, martir yang membawa kegerakan bagi kekristenan pada waktu itu dan juga pada waktu ini. Yang kedua adalah murid Yesus yang kedua, saudara dari Simon Petrus, yaitu Andreas. Dia lahir di Betsaida, juga berprofesi sebagai nelayan. Dia suka membawa orang datang kepada Yesus, termasuk Simon Petrus ini dibawa oleh
Andreas saudaranya untuk bertemu dengan Yesus dan akhirnya mereka dijadikan murid Yesus. Ia memberitakan Injil, ini catatan sejarah, tidak ada di Alkitab, cuma catatan sejarah membuktikan bahwa ia memberitakan Injil di wilayah atau daerah Makedonia. Dia juga kuat secara fisik dan setia, dan dia juga mati martir disalibkan pada kayu salib yang berbentuk X ya. Yang ketiga adalah Yakobus. Yakobus anak Zebedeus. Dia seorang nelayan, dia ambisius, cepat marah, suka merendahkan orang, gampang meledek sehingga diberi gelar anak guru ya, karena meledak-ledak ya. Ya, karena mungkin para nelayan itu hidupnya keras ya. Rata-rata para nelayan murid Yesus banyak nelayan dan rata-rata mereka itu temperamental ya, keras wataknya. Dan ini Yakobus ini suka marah, merendahkan orang dan lain sebagainya. Yakobus adalah catatan Alkitab mencatat bahwa Yakobus adalah rasul pertama dari ke-12 rasul yang mati martir. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2, di bawah Raja Herodes Agripa I memerintahkan agar Yakobus dipenggal kepalanya. Murid yang keempat adalah Yohanes, saudaranya dari Yakobus. Dia juga seorang nelayan di Danau Galilea. Dia juga terkenal sebagai orang yang ambisius, sombong, dan suka berkelahi ya. Alkitab mencatat bahwa dia walaupun pernah di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, pernah mau dieksekusi tapi tidak mati, dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, di mana akhirnya di Pulau Patmos dia mendapatkan pewahyuan dan dia menulis kitab Wahyu, dan dia meninggal di Efesus karena usia yang sudah tua. Satu-satunya murid Yesus yang tidak martir itu adalah Yohanes ya. Tapi dia juga berkontribusi menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Ada 5 kitab yang ditulis oleh Yohanes. Murid ke-5 adalah Filipus ya. Filipus lahir di Bethsaida, seorang nelayan, setia, tekun, dan lambat percaya, sikap suka bertanya. Dia sering kali bertanya kepada Yesus. Ia juga membantu Yesus dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Membawa anak kecil, ia membawa 5 roti 2 ikan. Dan catatan sejarah mencatat bahwa pada tahun 54 Masehi, Filipus dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara, serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Pirgia. Murid ke-6 adalah Bartolomeus, atau ada yang dikatakan juga Nathanael. Dia juga berasal dari Bethsaida, ini dekat pinggiran Danau Galilea itu. Ia sungguh-sungguh percaya dan jujur dan polos dalam 1 Yohanes 4 ayat 46 sampai 51. Dan catatan sejarah mencatat bahwa ia menjadi misionaris di Asia, seperti memberikan kesaksian di Turki. Dan ia meninggal di Armenia karena mendapat hukuman pukulan cambuk yang sangat kejam. Murid Yesus berikutnya adalah Thomas. Ya, dia lahir di Galilea, ia setia, ikhlas, tapi suka tidak percaya ya, atau ragu-ragu. Sebelum aku mencucukkan tangan jariku ke lubang paku Yesus yang disalibkan itu, aku tidak percaya. Walaupun Yesus sudah ulang-ulang kali bicara bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Thomas ini adalah murid yang ragu-ragu, atau dikenal murid yang ragu-ragu. Dan catatan sejarah membuktikan bahwa Thomas ini menjadi misionaris ke India. Ya, beberapa waktu lalu ada anaknya Pastor Thomas Cherian ya, Thomas Cherian yang khotbah di sini, yang Thomas Cherian, Paul Thomas Cherian, Paul Cherian. Oh, anaknya, tapi bapaknya Thomas Cherian ya. Ya, yang dulu diterjemahkan oleh Brother Joshua. Itu buah dari pelayanan Thomas ini ya. Rasul Thomas. Dia melayani di India, dan di India itu ada gereja Martoma, dan itu sebuah komunitas yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan kegerakannya itu juga memberkati GKRI sampai saat ini ya. Walaupun Pastor Thomas Cherian, karena di dekat ini banyak orang yang namanya Thomas, karena sangat terinspirasi oleh karena kehidupan dan teladan hidup dari Rasul Thomas. Tapi dia adalah orang yang mati martis, disiksa oleh orang kafir yang marah, tubuhnya ditusuk dengan tombak, dilemparkan ke dalam nyala api oven.
Kemudian murid yang lain adalah Matius atau juga dikenal Lewi. Dia sebagai pemungut cukai, bisnismen, kaki tangan pemerintahan Romawi. Kemudian dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Dia berkontribusi menulis Injil Matius yang kita kenal. Dia juga dicatat dalam sejarah bahwa ia memberitakan Injil ke Partia dan Ethiopia. Ia meninggal dunia di Ethiopia. Catatan mengatakan bahwa ia dibunuh dengan pedang. Kemudian berikutnya adalah Yakobus anak Alfeus. Dia berperangai keras, bersikap positif dalam kesalahan dan ketulusan. Dan catatan membuktikan bahwa dia mengabarkan Injil di Persia. Dan dia dilempar ke bawah dari puncak bumbungan bait Allah. Ini catatan sejarah. Murid yang berikutnya adalah Tadeus. Ini memang tidak terlalu familiar namanya. Ada di sini Marcelino Tadeus Setiawan kan. Marcel ya, Tadeus. Ini salah satu murid Yesus ya. Walaupun tidak terlalu terkenal karena dia itu hanya tercatat namanya, tapi kisah tentang kehidupannya kita tidak mengetahui banyak tentang murid Yesus ini. Tapi saya percaya dia ini adalah murid yang luar biasa. Dia yang setia melayani Tuhan dan sampai akhirnya catatan sejarah dia disalib di Edessa, kota kuno Mesopotamia sekitar tahun 72 Masehi. Dia membawa kabar baik bagi Mesopotamia dan sekitarnya dan banyak orang yang bertobat lewat pelayanan Rasul Tadeus ya. Murid berikutnya adalah Simon orang Zelot ya. Dia adalah kelompok orang Zelot, itu semacam sekte yang berjiwa nasionalis dan ingin Israel itu merdeka atau bebas dari pemerintahan Romawi yang menjajah mereka pada waktu itu. Dan catatan sejarah mencatat bahwa ia menjadi misionaris ke Mesir, Afrika dan juga ke Inggris, dan ada juga yang mengatakan dia akhirnya mati syahid oleh karena pengabaran Injil. Saya tidak akan mengupas para murid itu, mungkin dalam kesempatan lain kita bisa mempelajari lebih dalam tentang profil atau biografi daripada para murid itu menarik untuk kita pelajari. Tapi saya sangat tergelitik atau saya sangat digerakkan hati untuk membagikan bagi kita bahwa kisah tentang Yudas Iskariot, bahwa dosa yang dia lakukan itu akhirnya membawa kehidupan yang tragis. Ya, kita baca dalam Matius pasal 27. Ya, di screen sudah ada, kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 3 sampai 5, kemudian Kisah Rasul 1 ayat 18. Kita baca sama-sama 1 2 3. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa dan menyerahkan orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, di kisah Matius mencatat bahwa dia menggantungkan diri, kemudian kemungkinan besar karena mungkinnya tidak kuat, dia menggantungkan talinya itu atau dahan itu sehingga jatuh dan tertelungkup dan perutnya tertumpah keluar. Jadi tidak ada kontradiksi antara Matius dan Kisah Para Rasul. Matius itu mencatat bagian awalnya kematian Yudas, dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas mencatat bagian akhirnya dari kisah kematian Yudas. Ini sangat tragis kematiannya. Amin. Bahkan lebih tragis lagi, kita baca Matius pasal 26 ayat 24 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Itu ayat 25 ya, bukan ayat 18. Baca sama-sama 1 2 3. Anak manusia akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kisah Rasul 1 ayat 25, 1 2 3. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya, jadi saya percaya Yudas itu masuk neraka. Hukuman kekal adalah neraka.
adalah lebih baik baginya untuk tidak dilahirkan. Dan Lukas mencatat di tempat yang wajar. Ya, saya percaya tempat yang wajar itu adalah hukuman kekal atau neraka. Ya, jadi dosa yang dilakukan oleh Yudas akhirnya membawa kehidupan yang tragis. Kehidupan yang tragis. Nah, apa saja dosa-dosa yang atau kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Yudas ini sehingga membawa akhir kehidupan yang tragis. Kita boleh belajar dari kisah ini supaya kita betul-betul menjadi murid Tuhan, anak Tuhan yang perlu waspada senantiasa, karena setiap kita mungkin saja bisa tergoda atau bisa jatuh dalam dosa ini yang bisa membawa kita jauh dari hadirat Tuhan. Yang pertama adalah berkompromi dengan uang. Sama-sama katakan berkompromi dengan hepeng. Berkompromi dengan money. Apa cuan, atau cuan itu keuntungan ya. Ya hepeng lah kalau bahasa fulus. Berkompromi dengan uang. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia. Sedang seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia memiyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak ke seluruh rumah itu. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Hati-hati dengan uang. Senggol kanan kirinya, hati-hati dengan uang. Ya, dengan serius senggolnya. Hati-hati dengan uang. Karena bisa membawa kehidupan yang tragis. Amin. Hati-hati dengan uang. Matius pasal 26 ayat 14 dikatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lagi-lagi karena uang. Hati-hati dengan uang. 1 Timotius pasal 6, kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Akar, Alkitab mencatat bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uangnya nggak masalah sebenarnya. Karena setiap kita butuh uang, amin. Kita butuh uang untuk bayar kontrakan, kita butuh uang untuk bayar uang kuliah, kita butuh uang untuk bayar Grab, kita butuh uang untuk bayar cicilan rumah, cicilan mobil, kita butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, kita butuh uang. Tanpa uang kita nggak bisa. Bahkan kalau kita datang ke gereja ini, kita juga perlu uang. Siapa yang tidak perlu uang di sini? Boleh angkat tangan. Wah, apakah semuanya cinta uang? Semua orang butuh uang. Tapi yang kalau kita cinta akan uang, itulah sumber atau akar dari segala kejahatan. Nah kebetulan saya kan suka tanam-tanam. Karena sekarang udah pindah karena tidak ada tempat untuk tanam-tanam karena tempatnya sempit. Tapi saya waktu kita masih di Depok, itu saya banyak sekali tanaman ya, karena space-nya cukup besar. Saya tanam banyak bunga, saya juga tanam lengkuas nggak sih, serai, jeruk purut, daun kunyit, jahe merah, segala macam. Saya juga tanam gedi di pot gitu. Saya potong gitu, nggak ada daunnya sama sekali. Dia masih bisa tumbuh.
tumbuh lagi, lebih bagus, lebih seger lagi, bisa dibuat bubur Manado lagi gitu. Udah berapa lama, mungkin ujungnya daunnya udah nggak bagus, saya potong lagi. Saya pikir dia akan mati karena udah nggak ada daun, cuman hanya batang saja. Tapi tumbuh lagi gitu. Ini Gedi ini ternyata bandel juga tanamannya gitu. Dipotong beberapa kali, hidup juga gitu. Nah, kalau dipotong atasnya tidak masalah. Tapi kalau akarnya dipotong, akarnya dihabisin, itu tanaman pasti wassalam. Kenapa akar? Karena akar itu sumbernya. Suplai makanan pohon itu didapatkan dari akar. Nah, cinta uang, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, cinta uang, akar segala kejahatan, sumber dari semua kejahatan-kejahatan yang lain itu adalah cinta uang. Yudas jatuh ke dalam dosa karena masalah uang. Jadi sebenarnya puncaknya dia menjual Yesus 30 keping perak itu puncaknya. Tapi ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi yang karena masalah uang. Dia ini bendahara ya. Bendahara itu jabatan yang terhormat, jabatan yang istimewa yang didapatkan oleh Yudas. Kita tidak mengetahui apa jabatan Petrus di sana. Alkitab tidak mencatat, walaupun dia di sini ada. Pokoknya Petrus itu kayak maha hadir lah gitu. Tapi dia tidak menduduk Alkitab tidak mencatat apa kedudukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Tapi Yudas dia adalah pemegang kas, bendahara. Jabatan yang sangat terhormat, jabatan yang begitu luar biasa. Tapi mungkin ada persembahan dari sini, dia pakai. Dia suka selewengkan. Sehingga sampai puncaknya, karena cinta uang ini, akhirnya dia datang kepada para imam-imam, orang-orang Farisi. Apa yang akan kalian berikan kepadaku untuk si Yesus itu? Dia hanya mendapatkan 30 keping perak. Tidak begitu banyak sebenarnya secara jumlah. Tetapi karena cintanya akan uang, yang akhirnya membawa dia kepada kejatuhan dan kejatuhan dan kejatuhan. Bilang sama sebelahnya, bertobat dari cinta uang. Kita harus cinta Tuhan, amin. Amin. Semua orang butuh uang, saya butuh uang, kita semua butuh uang. Tapi jangan sampai hati kita melekat kepada uang itu. Karena uang itu adalah tuan yang jahat. Ada satu statement, boleh munculin dulu satu statement. Uang adalah tuan yang jahat, tetapi hamba yang baik. Ya, dia menjadi jahat kalau kita gunakan dengan cara yang tidak benar. Demi uang, orang dia rela menjual imannya. Demi uang, orang rela menjadi pelacur. Demi uang, orang rela pokoknya melakukan pembunuh bayaran. Demi uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kita baca dulu sama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan, ini pun sia-sia. Ada lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang, mungkin yang milenial sih nggak tahu lagu ini, cuman yang angkatan zaman dulu pasti tahu. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang. Uang bukan Tuhan, Tuhan Yesus. Sekali lagi, yang tahu kencang suaranya. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang. Uang bukan
kekan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, bait yang kedua. Siapa yang dicari Tuhan sayang. Siapa yang dicari Tuhan sayang. Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang. Saya orang yang berdosa. Ya ini karena lagu jadul jadi tidak terlalu tahu apa notasinya gitu ya. Tapi lagu ini cukup menggelitik bagi saya. Ya, karena demi uang orang bangun pagi-pagi, semua. Uang, semuanya demi uang. Harusnya kita tuh cari Tuhan, cinta Tuhan, amin. Kalau kita cinta Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kencang-kencang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi ya ikut ibadah fajar setiap jam 5 Zoom di rumah masing-masing juga boleh. Nggak bersih datang lagi. Dan kita ada ibadah fajar setiap pagi. Ya kehadiran sekarang 25 dan seterusnya. Mungkin minggu depan karena cinta Tuhan 30 up. Amin. Yang malas-malas bangun pagi-pagi. Ya cari Tuhan, cinta Tuhan. Ya tadi Bapak WL kita renungkan selama 30 menit gitu. Selesai ibadah gitu kan. 30 detik. Apa yang mujizat apa yang dialami? Ya saya merenungkan ya. Waktu kuliah saya butuh laptop gitu. Tapi saya nggak punya uang karena saya nggak pernah dapat kiriman sama sekali gitu. Ya untuk dapat laptop itu butuh mujizat memang. Ya memang suatu kali ada dosen adakan perlombaan untuk membaca Alkitab, menghafal Alkitab. Satu kitab minimal 4 pasal. Wah, mendengar 4 pasal gitu saya langsung nggak mungkin ini, saya cuma makannya setiap hari tempe tahu kan kurang gizi juga kan. Dulu saya kurus ceking gitu. Tapi saya digerakkan, coba dulu baca apa hafal. Kita dikasih waktu 1 minggu. Dan 1 minggu saya tahu di kelas itu banyak teman-teman saya itu ya karena mereka mungkin 4 sehat 5 sempurna, pinter-pinter gitu. Kalau ujian Yunani Ibrani itu mereka 100. Saya untuk dapatkan 100 itu saya harus pantang-panting lah. Pokoknya harus jungkir balik lah istilahnya, harus hafal, harus mati-matian. Tapi di hari terakhir Tuhan lakukan mujizat, saya bisa menghafal gitu. Itu juga mujizat deh. Tuhan tolong supaya saraf-saraf otak saya berfungsi dengan baik gitu. Dan 2 teman saya yang paling pintar di kelas itu tidak datang hari itu. Mereka sakit. Yes, begitu. Saingan kurang kan. Dan saya menang gitu. Mujizat gitu. Dapat laptop. Dan waktu mau susun skripsi. Waktu mau nikah gitu juga. Biayanya berapa. Cuman saya beriman aja. Tuhan saya mau merit. Pasti Tuhan buka jalan. Teman saya ada berapa biayanya? Saya bilang segini, wih, terus uang kamu sekarang berapa? Ya saya totalkan sekitar 5 juta saya bilang uang saya. Saya ada simpan beberapa mata uang asing, saya udah tukar semua, pokoknya udah sampai segitu aja. 2 minggu belum ada juga mujizat, tapi akhirnya bisa merit juga gitu. Mujizat. Jadi tidak perlu memikir cari uang, kejar uang terus. Uang itu akan kejar kita. Amin. Ya, dapat laptop gratis, dapat tempat wedding yang diskonnya super besar-besaran gitu. Dan anak mau sekolah, tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah dari Bank BRI 1 unit sepeda motor. Dapat hadiah, bayar berapa? Nggak perlu bayar apa-apa, cuma materai 10.000, surat-surat urus sendiri. Ya, saya merenungkan tadi. Saya bukan orang yang bekerja saya hanya melayani Tuhan. Ya kadang uangnya itu saya mengajar juga, tapi mengajar dengan pengabdian. Saya dibayar pun saya bilang saya tetap akan setia melakukan hal ini. Dan Tuhan cukupkan. Tuhan sediakan.
Ya kalau sekarang Tuhan percayakan punya perkebunan sedikit-sedikit di Bengkulu, saya juga kagum akan Tuhan. Kok bisa saya punya kebun? Kok saya punya kebun durian? Kok saya bisa punya kebun sawit? Ya dan nanti kita mission trip ke Bengkulu supaya kita bisa makan durian. Kalau sudah panen. Ya, cinta Tuhan, jangan cinta uang, amin. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Yang pertama, apa yang perlu kita lihat dari Yudas adalah berkompromi dengan uang. Yang kedua adalah berkompromi dengan kuasa kegelapan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Berkompromi dengan kuasa kegelapan. Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai seterusnya saya akan bacakan. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab itu ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini kisah tentang Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya. Lukas pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Hari raya tidak beragi, disebut juga Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Yohanes pasal 13 ayat 22, mereka baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Dan Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dia memberikan ruang kepada kuasa kegelapan. Dia berkompromi dengan kuasa kegelapan itu, masuk ke dalam hidupnya. Ada sebuah statement mengatakan, di mana ada dosa, di situ ada iblis bekerja. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Di mana ada dosa, di situ ada iblis bekerja. Senggol kanan kirinya. Jangan sampai ada iblis bekerja di dalam hidupmu. Jangan berkompromi dengan kuasa kegelapan itu. Karena memang iblis itu memang mencari celah untuk menjatuhkan kita. Ada 3 jenis manusia. Ada perdebatan, apakah orang percaya itu bisa dirasuk setan atau tidak? Ya ini waktu kita di bangku kuliah perdebatan cukup panjang. Ada yang bilang tidak bisa, orang yang percaya tidak bisa dirasuk setan. Nah ada 3 jenis manusia. Jenis pertama, orang gelap, hidup dalam kegelapan. Orang yang belum masuk dalam kerajaan Allah. Nah orang tipe seperti ini dapat dirasuk atau dikuasai total oleh setan atau roh jahat. Nah jenis orang yang kedua adalah orang terang. Orang terang, dia berjalan di dalam terang, di dalam kebenaran. Roh Kudus bertakhta di dalam hidupnya. Dia menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup terbuka. Nah, orang seperti ini tidak mungkin dirasuk oleh setan atau dikuasai oleh setan. Tipe orang ketiga adalah orang terang tetapi suka bersekutu dengan kegelapan. Nah, ini banyak orang Kristen yang masih seperti ini. Bilang sama sebelahnya kalau masih seperti itu bertobat. Jangan kayak Yudas Iskariot berkompromi dengan kuasa kegelapan dan akhir kehidupannya tragis. Nah, ada 3 tempat kendali roh jahat dalam hidup kita yang suka iblis itu berkuasa. Yang pertama karena sifat atau karakter yang sama dengan roh jahat itu. Efesus 5
Ini Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iblis paling senang dengan karakter yang sama dengan dia. Kalau kita misalnya bangun rumah harus pakai pohon kelapa muda gitu, harus menghadap ke sini ke situ. Jangan pakai baju putih kalau hari ini gitu, nggak baik. Nah itu yang orang terang tapi masih suka berkompromi dengan kegelapan. Nah itu iblis bisa masuk. Iblis senang dengan karakter seperti itu. Yang tempat yang kedua adalah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Penyembahan berhala, idolatry ya, penyembahan berhala. Ya kadang-kala HP itu bisa jadi penyembahan berhala. Nah itu iblis suka bekerja di situ. Lama-lama kita buka sesuatu yang porno-porno, nah iblis mulai. Kita sudah mulai berkompromi dengan dosa. Kita harus lari seperti Yusuf, amin. Lari segera, karena kita tidak kuat dengan godaan itu. Tempat yang ketiga adalah hati dan pikiran yang jahat. Markus pasal 7 ayat 21 dan 23, sebab dari dalam dan dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam pikiran-pikiran yang jahat. Nah iblis bisa bekerja di dalam hal itu dan kita bisa lama-lama berkompromi dengan dosa dan membawa akhir kehidupan yang tragis. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Efesus pasal 6 ayat 10 dan seterusnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Semangat, dengan semangat. Ayat 11, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah itu kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Iblis pasti kerja keras supaya anak-anak Tuhan itu jatuh ke dalam dosa. Supaya anak-anak Tuhan itu berkompromi atau bersepakat dengan iblis. Nah, iblis itu menggunakan berbagai cara. Dia tahu kelemahan kita di mana. Dia akan terus menggoda kita. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Baca dengan semangat dan antusias. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadar, bilang sama sebelahnya, sadar. Jangan kita, semuanya kelihatan baik-baik saja, tidak apa-apalah dosa dikit-dikit gitu, tidak apa-apa. Sadar. Bilang sama sebelahnya, sadar. Dosa itu mulai dari kecil. Kita udah gak peka, mulai lagi ningkat levelnya kan. Kita udah merasa orang ini gak apa-apa. Tapi Roh Kudus itu padahal sudah ingatin kita. Oh no. Tapi kita mulai padamkan roh itu. Kita naik levelnya, dosanya. Sadar. Bilang sama sebelahnya, colek, sadar. Lawan kita itu simbolis. Lawan dia berjalan berkeliling-keliling, dia cari celah.
Sekecil apapun celahnya, dia akan masuk dan akan membuat kita semakin berkompromi dengan kuasa kegelapan itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan berkompromi dengan kuasa kegelapan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, jangan berkompromi dengan kuasa kegelapan. Yang terakhir adalah, apa yang membuat akhir kehidupan yang tragis dari seorang Yudas adalah berkompromi dengan kejahatan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Berkompromi dengan kejahatan. Markus 14 ayat 1 dikatakan, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengar dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Saduki itu memang sejak kemunculan Yesus, kita lihat selalu konfrontasi ya. Selalu berupaya untuk membunuh Yesus. Nah, dalam momen ini akhirnya Yudas tahu, ini nih ada celah di sini. Dia akhirnya mulai berkompromi dengan melakukan pembunuhan berencana. Nah, biasanya dalam pasal-pasal KUHP di Indonesia, pembunuhan berencana itu hukumannya double ya. Lebih berat. Walaupun bukan tangan dia yang mengeksekusi, tapi aktor di balik semua itu atau yang merencanakan pembunuhan itu para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan andil Yudas Iskariot. Dia berkompromi dengan kejahatan. Saya tahu, mungkin saya pasti tahu Yudas itu, pembunuhan itu adalah dosa yang sangat keji. Apalagi yang dia khianati itu adalah orang yang sudah kurang lebih 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan dia. Melayani, dia juga pernah melayani, melakukan mujizat, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan lain sebagainya. Dia melihat bagaimana Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea, dan seterusnya. Tapi semuanya itu tidak membuat dia mengalami perubahan atau perjumpaan pribadi. Justru dia berkompromi dengan kuasa kegelapan. Mazmur pasal 5 ayat 5 dikatakan, sebab Engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Ayat seterusnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Amsal pasal 11 ayat 19. Semangat bacanya. 1, 2, 3. Siapa berpegang kepada kebenaran sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Rasul Paulus mengingatkan juga dalam Roma pasal 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jauhkanlah darimu dari segala jenis kejahatan. Apapun juga jenis kejahatannya harus kita singkirkan agar kita mencapai apa yang Tuhan rindukan. Kita mencapai destiny kita. Kita finishing well. Rasul Paulus finishing well, Simon Petrus finishing well, 11 murid-murid yang lain mengakhiri pertandingan dengan baik. Mereka mempersembahkan hidup mereka, bahkan nyawa mereka bagi kerajaan sorga. Tapi Yudas Iskariot sungguh sangat mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Dia finishing bad. Nah, kisah tentang Yudas Iskariot ini memberikan peringatan dini kepada kita agar kita perlu mawas diri. Siapapun juga bisa tergoda dengan dosa-dosa seperti ini. Kita bisa berkompromi dengan uang,
Demi uang kita bisa menipu, demi uang kita bisa korupsi, demi uang kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita juga mungkin tanpa sadar bisa dirasuki oleh kuasa iblis itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bahkan mungkin juga kita bisa berkompromi dengan kejahatan. Ku tak membawa Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengintrospeksi sejenak hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah masih ada dosa-dosa ini menguasai hidup kita? Ketika kita berkompromi dengan uang, ketika kita berkompromi dengan kuasa kegelapan dan berkompromi dengan kejahatan, ini akan bisa membawa kehidupan yang tragis dalam hidup kita. Kita akan menghadapi begitu banyak masalah dalam pergumulan hidup ini. Dan firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita boleh belajar dari kisah kegagalan Yudas Iskariot. Kita mau mencapai finishing well dalam hidup kita. Kita mau agar hidup kita mempermuliakan Tuhan selalu. Dan izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita secara sempurna. Para murid setelah mereka dilawan oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, hidup mereka diubahkan. Mereka mengalami metanoia, mereka mengalami turning point dalam hidup mereka. Yang dulu mereka angkuh, sombong, pemarah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka, Roh Kudus mengubahkan dan memakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan pada waktu kita tergoda untuk jatuh ke dalam dosa-dosa ini, izinkan Roh Kudus terus berkarya. Jangan padamkan roh itu. Biarkan Roh Kudus mengingatkan kita agar kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang setia.